Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu 23 Mei 2020. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, pasal 18, ayat 23 sampai 28. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula, lalu menjelajahi seluruh tanah Galilea dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat, ia berbicara dan dengan teliti, ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 16 ayat 23b sampai 28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu, kamu akan berdoa dalam namaku. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan hari ini adalah mewartakan Kristus. Pada zaman jemaat perdana, tidak sedikit orang Kristen yang berani tampil di depan umum untuk memberikan kesaksian tentang Kristus yang bagi orang Yahudi batu sandungan dan orang Yunani suatu kebodohan. Salah satu orang Kristen itu adalah Apolos. Apolos adalah seorang Kristen Yahudi yang begitu bersemangat dalam mewartakan kebenaran kitab suci tentang Kristus Sang Mesias. Orang seperti Apolos pada waktu itu bukan hanya terampil dalam berkhotbah,
atau beradu argumen, tetapi juga memiliki iman yang mendalam dan keberanian untuk bersaksi tentang Kristus dengan sungguh luar biasa. Saudaraku terkasih, Yesus pada bacaan Injil pada hari ini menegaskan hubungannya dengan Bapa. Yesus berkata, "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya demi namaku." Perkataannya ini menunjukkan bahwa Yesus sungguh-sungguh berasal dari Bapa dan ia menjadi pengantara antara manusia dan Bapa. Ia adalah Mesias yang dijanjikan para nabi dan yang diwartakan oleh Apolos kepada orang-orang Yahudi. Yesus juga menegaskan bahwa ia adalah sungguh-sungguh Putra Allah, tempat semua doa disampaikan dan semua beban hati diringankan. Ia juga adalah Tuhan yang bertahta bersama Bapa dan menjadi pengantara bagi umat manusia. Yesus berkata, "Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus mengajak kita untuk sungguh-sungguh percaya bahwa ia berasal dari Bapa dan menjadi pengantara bagi kita. Apolos menjadi contoh orang Kristen yang dengan penuh semangat memberikan kesaksian dan pewartaan tentang Kristus sebagai Mesias. Kita juga hendaknya memiliki keberanian untuk bersaksi dan mewartakan Kristus kepada siapa saja. Marilah kita mengenal Kristus secara lebih dekat dengan membaca kitab suci, berdoa, dan rajin mengikuti Ekaristi. Sebab kita akan mewartakan Kristus yang kita kenal dan yang kita alami, bukan hanya Kristus yang kita dengar dari orang lain. Semoga demikian.